Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan body repair terhadap mobil Daihatsu Xenia ya. Namun sebelumnya perlu kita ketahui juga, mobil ini mengalami kecelakaan terjun jurang ya teman-teman. Kondisi cukup parah, namun banyak kita ganti panelnya ya, karena sudah tidak mungkin bisa di repair lagi ya. Seperti yang teman-teman lihat, kondisi mobil ini sebelum dicat ya, saat proses ketok bodi ya, mobil ini cukup parah. Namun kita tidak ada dokumen sebelum mobil ini diperbaiki ya, saat mobil ini pertama kali masuk, karena kita baru pindah di sini jadi tidak sempat untuk merekam videonya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lanjut ke proses pengerjaan. Untuk pengerjaan selanjutnya kita proses pengecatan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum memasuki tahap pengecatan seperti ini, sebenarnya kita sudah melalui tahap ketok bodi yang cukup lama ya teman-teman, karena pengerjaannya harus detail ya, mulai dari pemasangan roof sampai penyetelan pada pintu-pintu itu harus melalui tahap yang cukup detail ya teman-teman. Seperti contoh pemasangan roof, jika tidak diperhatikan baik-baik itu biasanya roof akan bocor ya pada bagian sambungan lasannya itu ya. Jadi setelah dilas itu harus dilem, baru kita naik pengecatan ya. Begitupun dengan pintu yang kita ganti itu harus melalui proses penyetelan agar sinkron ya teman-teman. Namun sebelum kita setel, terlebih dahulu kita presisikan bodinya ya pada kerangka yang tidak diganti ya teman-teman. Bagian yang penyok-penyok yang tidak diganti kita luruskan sehingga kerangkanya kita luruskan kembali, barulah kita mengikuti pada part yang diganti ya. Jadi kita berpedoman pada part yang baru ya, sehingga mobil akan presisi lagi dan hasilnya akan maksimal ya teman-teman. Sebagai informasi, untuk proses pengelasan pada mobil ini kurang lebih memakan waktu 2 bulan ya teman-teman, karena mobil ini cukup parah terkena pada bagian kerangka dashboard ya, sehingga mobil ini sulit untuk dipresisi kembali ya. Jika tidak hati-hati atau proses pengerjaannya terburu-buru, maka mobil ini tidak akan kembali normal ya teman-teman. Selain hal-hal seperti itu, penyebab proses pengerjaannya lama itu biasanya spare part ya, terkendala pada spare part yang lambat datang atau ada sebagian spare part yang inden ya. Jadi kita harus menunggu bagian spare part yang harus diinden tersebut, karena kita harus berpatokan pada spare part yang harus diganti itu ya. Jika kita mau ganti kaca, maka kita harus ketok kerangka kaca, kita harus ngemal pada kaca yang baru ya, sehingga begitu mobil selesai dan dipasang kacanya tidak bermasalah ya teman-teman. Begitu kita pasang langsung pas ya. Begitupun dengan spare part yang lain ya, seperti pintu ataupun bumper depan, kap mesin ya, itu mengerjakan pada bagian kerangkanya harus menunggu spare part yang belum datang ya, atau menunggu spare part yang harus kita ganti ya.
Baiklah teman-teman, setelah melalui beberapa tahap seperti ketok bodi, pengelasan, serta pendempulan, barulah kita memasuki tahap pengecatan seperti ini ya teman-teman. Dan untuk pengecatan juga kita mengerjakannya secara detail ya teman-teman, yaitu dilepas satu persatu ya. Setiap panel kita lepas dari bagian bodinya ya, sehingga kita melakukan pengecatannya dengan cara terpisah ya, tidak menyatu dengan bodi. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ya teman-teman, hasil detail dan maksimal ya. Seperti di bagian dalam pintu, pada bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh spray gun itu kita bisa cat ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah hampir selesai tahap pengaplikasian Basecode ya. Dan untuk pengaplikasian Basecode kita perlu kontrol ya. Jika kita menemukan ada bintik-bintik, maka kita amplas di bagian yang bintik-bintik itu saja ya. Lalu kita kembali siram dengan Basecode ya. Setelah itu jika sudah terlihat rapi dan nutup maksimal, maka kita lakukan pengaplikasian clear code ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke proses selanjutnya ya. Untuk proses selanjutnya kita langsung naik clear code ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear code ya. Dan untuk clear code kita memulai pada bagian rope terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk rope kita bisa mengaplikasikan clear code tanpa jeda lebih lama ya, atau flash off-nya tidak terlalu lama ya. Hal tersebut dikarenakan posisi dari rope adalah posisi horizontal ya. Jika posisi vertikal maka kita tidak berani terlalu rapat ya flash off-nya, karena hal tersebut bisa membuat clear code turun ya teman-teman, atau lewer ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ikuti proses clear code-nya ya. Untuk pengecatan full body seperti ini biasanya kita bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman, dan tidak kita cat sekaligus ya untuk proses pengecatannya ya. Seperti pada pengerjaan mobil ini ya, khususnya pengerjaan pengecatan pada bagian dalam belum kita cat ya, nanti akan kita cat setelah selesai pada bagian luar ya. Selain itu pada bagian pintu, kap mesin, atau panel-panel yang lain yang bisa dilepas dari bodi itu tidak kita cat secara bersamaan dengan bodinya ya teman-teman, karena hal tersebut bisa memakan durasi yang cukup lama ya, sehingga jika durasi terlalu lama kita bisa kehilangan kontrol, maka hasil tidak akan maksimal ya teman-teman. Jadi jika bagi teman-teman yang merasa tidak nyaman dengan metode pengecatan satu body full sekaligus, maka teman-teman bisa pisahkan antara panel-panel yang lain sehingga tidak dicat secara bersamaan ya. Itu akan mengurangi resiko kegagalan dari cat itu sendiri. Namun jika teman-teman nyaman dengan sekali jadi, itu lebih baik ya teman-teman, karena hal itu bisa lebih cepat ya dari yang kita lakukan seperti ini ya.
Baiklah teman-teman, untuk proses pengerjaan pada mobil ini sudah selesai dan inilah hasilnya. Bisa kita review bersama-sama ya teman-teman. Kita lihat, dan bagi teman-teman yang melihat ada kekurangan silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Mobil ini tadinya hancur, mengalami kecelakaan ya, namun mobil ini bisa kembali semula ya setelah menjalani proses pengerjaan cukup lama juga ya teman-teman, kurang lebih memakan waktu 2-3 bulan ya teman-teman. Baiklah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.